saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita kuliah tentang ilmu pendidikan. Seperti diketahui bobotnya 2 SKS. Dan ini semester 4 semuanya ya, jurusan pendidikan agama Islam. Perkuliahan ini diharapkan setelah selesai perkuliahan ini mahasiswa semua dapat memahami makna pendidikan, kemudian juga bisa menjelaskan apa itu ilmu pendidikan dan apa hubungan manusia dan pendidikan, serta disiplin ilmu apa saja yang bisa menopang dalam konteks pendidikan. Seperti kita ketahui bahwasanya pendidikan banyak didefinisikan orang. Seperti dalam hal ini Plato, saya mengutip sengaja dari Plato. Ini katanya berupaya memenuhi kebutuhan akal dan ruh sehingga dapat membantu perkembangan dan kesempurnaan. Ya'tu jismi wa ruh kullu ma yumkin minal jamal wa kullu ma yumkin minal kamal. Selanjutnya Aristoteles mengatakan mempersiapkan akal untuk mencari ilmu sebagaimana kita mempersiapkan tanah untuk tanaman biji. Yang kedua, ahli filsafat dari Yunani ini lebih menekankan pada proses pertumbuhan akal. Bagaimana akal itu berkembang, bagaimana akal itu bisa siap untuk menghadapi proses selanjutnya dalam kehidupan. Dalam hal ini penekanannya adalah mencari ilmu, maka akal harus lebih siap. Mempersiapkan akal sama artinya juga dengan mempersiapkan tanah ketika kita akan menanam biji. Lain dengan Herbert Spencer mengatakan pendidikan itu adalah mempersiapkan generasi untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Nah, bagaimana di kalangan kaum muslimin? Seperti Al-Ghazali dalam hal ini mengatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah mendisiplin anak dengan menanamkan dimensi religius dan akhlakul karimah, sehingga terlepas dari sikap hedonis dan kemalasan serta bertujuan untuk mencapai derajat yang tertinggi, yaitu taqarrub kepada Allah SWT, sehingga mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Jadi dalam pengertian taqarrub ini adalah dia menanamkan pemahaman dan nilai agama sebagai sarana ke depan untuk mendapatkan atau persiapan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan ukhrawi. Jadi ibaratnya dunia ini adalah menjadi jembatan untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya, apakah kita berada pada keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik, itu amat sangat tergantung pada bagaimana kita hidupnya. Nah, dalam hal ini pendidikan dalam rangka mempersiapkan anak didik itu bagaimana supaya dia mampu memiliki kehidupan yang baik dengan menanamkan nilai-nilai religius. Selanjutnya Mahmud Yunus mengatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar untuk menolong anak didik sehingga potensi fisik, akal dan akhlaknya dapat berkembang dengan baik ke arah kesempurnaan, sehingga mencapai derajat mulia baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosialnya. Nah, dalam hal ini jelas kalau definisi yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus ini lebih lengkap. Ini pendidikan itu menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, akal dan akhlakul karimah. Jadi bagaimana seorang guru
harus mempersiapkan atau memperhatikan ketiga aspek tersebut. Ya. Kalau kita katakan ya aspek fisik itu lebih pada aspek keterampilan pada akhirnya nanti, ya. Aspek kesehatan juga pada fisiknya, ya. Kemudian akal, ya. Dan akhlak. Akhlak mungkin terkait dengan nilai atau emosi, sedangkan akal terkait dengan domain kognitif atau kecerdasan. Dan hal inilah seorang guru harus mempersiapkan anak dalam rangka mengembangkan, ya, aspek-aspek ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami siapa itu manusia dan apa hubungannya dengan pendidikan. Pada hakikatnya manusia adalah yang kemudian kita dalam konteks pendidikan menjadi peserta didik. Tapi ya, karena berbicara masalah manusia dalam pendidikan sama arti juga kita membicarakan diri kita sendiri. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah dianggap sebagai makhluk berakal budi. Kemudian Ludwig Binswanger mengatakan manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengadap, suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Ini menunjukkan bahwa manusia mengada itu artinya manusia sedang melakukan sesuatu aktivitas. Kalau manusia tidak melakukan aktivitas, dianggap manusia itu tidak mengada. Artinya pasif, ya, tidak melakukan sesuatu. Ya. Karena itu dalam hal ini Ludwig mengatakan manusia seharusnya adalah mengada. Ya. Kalau dia menjadi seorang manusia, tidak dianggap sebagai manusia kalau dia tidak mengada, tidak kreatif, ya, tidak berbuat, tidak melakukan aktivitas-aktivitas. Maka mengada itulah konsep daripada Ludwig supaya memang manusia itu berkreasi, ya, tidak pasif. Kenapa? Dengan cara mengada itu berarti manusia sedang mempertahankan, ya, adanya di dunia ini, mempertahankan hidupnya. Ya. Kemudian Thomas Aquinas, ya, mengatakan bahwa manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri daripada badan dan jiwa. Ya. Ini jelas pada umumnya juga seperti itu, orang mengatakan pada hakikat manusia terdiri daripada badan dan jiwa. Badan selagi masih mampu menerima jiwa, ya, dia akan tetap live, akan tetap hidup. Tapi seandainya jasad atau raga kita rusak, tidak mampu lagi menerima ruh, maka dia akan menghadapi kematian. Selanjutnya Spinoza, Goethe, Hegel, dan Marx, ya. Menurutnya manusia adalah makhluk hidup yang harus produktif. Ini seperti tadi mengatakan mengada tadi, ya. Maksud mengada itu produktif, ya. Menguasai dunia di luar dirinya dengan tindakan mengekspresikan kekuasaan manusiawinya yang khusus dan menguasai dunia dengan kekuasaannya ini. Karena manusia yang tidak produktif adalah manusia yang reseptif, pasif, dan tidak ada, berarti mati. Begitu. Karena itu selagi manusia berkreasi, manusia mengada artinya adalah manusia yang kreatif. Yun Sumantri, seorang ahli filsafat, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan among atau unik, ya, di dalam ekosistem. Namun juga amat tergantung pada ekosistem itu, dan dia sendiri bahkan merupakan bagian daripada ekosistem tersebut. Sistem kehidupan dalam lingkungan tertentu, di mana manusia menjadi bagian daripada lingkungan itu. Bahwa lingkungan akan sangat mempengaruhi kondisi manusia, baik dari sisi kesehatannya, baik dari sisi akalnya, baik dari sisi keterampilannya, baik dari sisi emosinya. Itu amat sangat tergantung kepada kondisi lingkungannya. Karena itu manusia adalah bagian daripada lingkungan tersebut, maka dia juga akan menjadi sesuatu yang berpengaruh kepada manusia yang lain. Seperti kita di sini, interaksi masing-masing akan saling berpengaruh, akan saling memberikan hasil daripada interaksi di antara kita.
Kemudian menurut Islam jelas manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material jasad dan dimensi immaterial ruh, jiwa atau akal dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Ya. Ingat ketika malaikat disuruh sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, ya. Mereka sujud semua kecuali adalah iblis. Istilah manusia dalam Al-Quran kita mengenal ada yang namanya ins atau insan, ada juga nas, ada unas, ya. Ada bashar, ada juga kata bani Adam atau duriyat Adam, ya. Itu kata-kata yang terungkap dalam Al-Quran tentang manusia, ya. Manusia sebagai khalifah, ini jadi arti khalifah, dan manusia juga ada sebagai abid dalam pandangan Islam bahwa wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun, adalah seorang yang hamba Allah yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa apa sih itu yang dimaksud dengan jasad? Jasad seperti yang kita katakan adalah aspek material daripada manusia, kondisi fisik daripada manusia. Sedangkan ruh atau rohani itu memiliki berbagai macam unsur seperti unsur akal, nafas, taub, dan roh. Itu semuanya memang merupakan unsur daripada roh. Akal termasuk unsur dari roh, nafas juga merupakan unsur daripada roh, taub dan roh. Nafsu atau hawa nafsu memang selalu mengajak ke arah maksiat atau hawa nafsu, kesia-siaan dan condong juga untuk memuaskan diri pada kehidupan duniawi. Allah selalu menekankan dalam hal ini amarah itu apa nafsu amarah, nafsu yang belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah. Nafsu juga ada yang namanya nafsu lawamah, nafsu yang telah memiliki kesadaran, misalnya telah berbuat, bekerja atau melakukan pekerjaan yang tercela. Ada nafsu mutmainah, ini nafsu tingkatan dari nafsu. Ada nafsu mulhamah, yaitu unsur jiwa yang menerima ilham dari Tuhan. Ada nafsu musawwamah, nafsu pembeda yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ada nafsu radiyah, itu unsur jiwa yang mengisapi apa yang diterimanya dan mengeluarkan rasa syukur, ya, dalam menerima ridha Allah. Ada nafsu mardiyah, nafsu yang senantiasa menerima ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada nafsu kamilah, ya, unsur jiwa yang telah memiliki kesempurnaan baik luar maupun dalamnya. Masya Allah, kalau saudara dapat tingkat nafsu yang terakhir ini, ya, semuanya selesai. Tapi karena nafsu-nafsu tadi yang sangat bervariasi, ternyata ya disinilah memerlukan arahan, di sini memerlukan bimbingan, di sini memerlukan pelatihan agar manusia bisa terlatih, terbimbing ke arah. Ya. Makanya disinilah pada hakikatnya pendidikan itu sangat berperan. Ya. Tanpa pendidikan, bagaimana bisa mengembangkan nafsu mutmainah ini? Bagaimana seseorang yang tadinya nafsunya amarah dan senantiasa marah-marah saja, ya, karena nafsu amarah lebih dominan pada dirinya, ya, bisa terarahkan, bisa terbimbing, ya, seandainya kita melakukan pelatihan, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, melakukan pendidikan, ya. Maka disinilah perlunya pendidikan kepada manusia. Tanpa pendidikan manusia hilang arah. Ya. Jelas di sini. Kemudian periodisasi manusia, ya. Jelas dari bayi, anak, remaja, dan dewasa. Ya. Cuma di sini ada hal yang amat sangat penting harus kita tekankan, bahwa pada diri manusia itu ada aspek afektif, aspek kognitif maupun aspek psikomotor. Ya, seperti tadi saya singgung, bahwa aspek afektif itu berkaitan dengan emosi, dengan rasa. Aspek kognitif berkaitan dengan kecerdasan.
Kemudian aspek psikomotorik terkait dengan keterampilan. Permasalahannya adalah bagaimana guru-guru, dosen bisa menumbuh kembangkan aspek-aspek ini. Seperti aspek afektif, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang harus guru lakukan untuk supaya aspek afektif ini tumbuh dan berkembang dengan baik? Ada mungkin dari adik-adik mahasiswa yang bisa menjawab atau mencoba memberikan penjelasan bagaimana seorang guru supaya melatih atau aspek afektifnya itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Ada yang mencoba menjawab mereka? Aspek afektif itu berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan emosi atau rasa, merasakan bagaimana kehidupan orang miskin, merasakan bagaimana seseorang jika menderita sakit, kita harus empati, kita harus simpati terhadap orang-orang yang memang hidup dalam keprihatinan. Nah ini. Jadi bagaimana kira-kira seorang guru untuk menanamkan emosi pada siswa? Menumbuh kembangkan aspek afektif pada diri siswa. Ada yang kira-kira yang bisa menjawab? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Emosi, amarah, senang juga kan emosi. Bagaimana bisa menumbuh kembangkan sikap senang? Bagaimana juga supaya bisa menumbuh kembangkan sikap amarah? Itu kan rasa juga ya. Ada murid yang diam saja, kita coba-coba kita ganggu supaya marah. Boleh jadi seperti itu dulu kan? Ya, supaya apa? Supaya kita diam aja. Ya. Atau boleh jadi kita merangsang dia supaya dia bergerak. Jangan hanya duduk diam dengan atau dia dalam seperti kebingungan gitu kan. Nah itu. Nah, inilah pentingnya seorang guru. Tapi pada saat menanamkan nilai, ini tidak cukup menanamkan nilai itu dengan hanya berbicara atau menceramahi seperti ini. Ya. Menanamkan nilai kepada mereka, nilai keberagamaan misalnya, itu harus kita lakukan dengan uswah hasanah. Ya. Pada saat sholat misalnya, kita juga sholat dengan mereka. Berjamaah misalnya, kita sholat dengan mereka berjamaah dan lain sebagainya. Ketika berpakaian kurang baik misalnya, kita arahkan. Ini loh pakaian itu sebaiknya bagi wanita itu menurut Taurat dari batas kepala sampai ujung kaki, seperti mahasiswa ini, adik-adik ini, gitu ya. Jadi harus ada contoh ya. Tanpa ada contoh, tanpa ada apa yang harus dilihat oleh anak-anak, itu kesulitan bagi mahasiswa. Karena itu penting bagi mahasiswa untuk mengetahui apa sih contoh atau barang contoh yang bisa diikuti sama mereka itu. Nah ini seringkali saya dalam ujian-ujian menarkosa saya menekankan tentang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena banyak mahasiswa yang kelambatan ya untuk menjawab urusan-urusan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Kemudian dari aspek kognitif, contohnya apa aspek kognitif? Memberikan soal. Memberikan soal, oke? Tanya jawab. Tes uraian. Ya, tes uraian. Mengajar ini seperti ini juga adalah untuk meningkatkan aspek kognitif. Nah pada hakikatnya di sekolah ketika guru mengajar itu lebih banyak pada penekanan peningkatan aspek kognitif, kecerdasan siswa. Ya. Siswa diberikan pelatihan soal-soal, menjawab soal-soal itu untuk meningkatkan kecerdasan. Oke, kemudian aspek psikomotoris, keterampilan. Apa yang dilakukan oleh guru untuk menumbuh kembangkan potensi psikomotorik? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Untuk menggambar. Ya,
berikan kesempatan anak untuk menggambar supaya cakap dia ya. Menggambar. Oke. Siapa lagi? Nari, nari, ya, pelatih nari itu tentang kecakapan, keterampilan berbicara, keterampilan berpidato, keterampilan dalam futsal, main bola, ya, keterampilan apalagi kita banyak keterampilan ya. Naik sepeda juga kan merupakan suatu keterampilan. Maka yang di sini berarti bukan diceramahi ya, mengajari mereka itu, mengajari mereka naik sepeda itu harusnya apakah dengan ceramah? Dengan apa? Dengan melatih, ya, melatih mereka, dilatih, training, ya, baru itu nampak, ya, pelatihan seperti itu. Ya. Bukan diceramahi, kan nggak sesuai. Kalau diceramahi itu lebih pada aspek kognitif, ya. Atau afektif juga boleh, tapi kurang mengena. Afektif lebih baik lagi kalau diikuti dengan keteladanan. Seorang ustadz ceramah tapi tidak memberikan keteladanan, ya, itu tidak menularkan nilai, tidak membuat emosi peserta dirinya itu ya, tumbuh. Ya. Maka yang tumbuh tumbuh yang tidak baik. Ya. Ustadz ceramahnya tapi tidak mengikuti atau tidak seperti apa yang diucapkannya, ya. Dia harusnya memberikan keteladanan ya kepada siswa. Baik. Selanjutnya ilmu yang menopang dalam lingkup pendidikan, ya. Agama terutama, karena agama amat sangat lengkap memberikan informasi tentang tadi bahkan tentang kehidupan manusia. Ya. Kemudian bagaimana mendidik, ya. Nabi Muhammad SAW ya, jelas dalam hadisnya adzabani robbi fa ahsana ta'dibi, ya. Karena memang tujuan tertinggi dari pendidikan itu adalah menanamkan moral, ya. Menanamkan nilai, ya. Sehingga anak ini beradab, anak ini bermoral, anak ini berakhlak. Nah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jelas ya, ini informasi yang diperoleh melalui agama. Kemudian filsafat, apa itu filsafat? Filsafat, di mana kontribusi filsafat terhadap pendidikan? Nah ini akan jadi PR ataupun tugas-tugas dari para mahasiswa sekalian yang untuk melihat bagaimana peran filsafat dalam pendidikan. Seperti tadi agama bagaimana perannya dalam pendidikan. Ya. Secara dari besar saja boleh saya katakan bahwa dalam filsafat itu ada 3 hal yang terpenting ya. Ada ontologis tentang wujud, ya. Dari mana asal wujud itu, ada epistemologis tentang ilmu, ya. Adakah ilmu itu, bagaimana ilmu itu dicapai, ini terkait dengan masalah filsafat. Kemudian ada juga aksiologi terkait dengan nilai. Ya. Jadi banyak hal dalam filsafat ini, nilai apa yang ingin dicapai melalui sebuah proses pendidikan. Kemudian wujud, ya, berkenaan dengan wujud, misalnya wujud apa yang ingin dipahami oleh siswa. Nah, dalam filsafat ya, diberikan penekanan ya, kepada dalam ilmu pendidikan supaya memang dalam pendidikan itu dengan bantuan filsafat akan lebih terarah. Demikian juga psikologi atau psikologi. Psikologi ini kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan anak. Ya. Kita membuat sebuah silabus atau kurikulum, ya, tentunya akan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Tidak mungkin silabus yang kita berikan untuk anak mahasiswa dikasih kepada anak SD, itu nggak sampai, nggak matching, ya, nggak sesuai. Ya. Demikian juga sosiologi, ini berkaitan dengan masalah tuntutan kehidupan di masyarakat. Ya, masyarakat. Pada masyarakat yang bagaimana hari ini manusia itu hidup, yang teknologi kan, atau masih masyarakat tempo dulu ya. Kalau masyarakat tempo dulu kan, baik juga ditambah ya nanti ada ilmu seperti kurikulum dan pengembangan kurikulum, ya, ada administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, ya. Itu buah daripada aspek agamis, filsafat, psikologis,
sosiologis S3 ya. Itu ada administrasi, ada evaluasi pendidikan, ada metode pembelajaran, metode pendidikan dan lain-lain. Banyak ilmu berkaitan dengan hal tersebut ya. Terkait dengan estetika ini terkait dengan keindahan ya. Perlu diajarkan juga masalah keindahan pada anak-anak. Baik, saya rasa apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini sekedar perkenalan saja secara umum tentang inilah wilayah-wilayah yang akan kita bahas dalam dunia atau dalam ilmu pendidikan. Ya. Jadi terima kasih atas atensinya. Ini nanti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan di rumah ya. Seperti tadi saya katakan apa hubungan filsafat dengan ilmu pendidikan, filsafat dengan kurikulum misalnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lakukan pembelajaran lebih intensif lagi, ya, lebih intens lagi, ya. Kemudian baru kita akan memberikan tugas-tugas ini. Jadi terima kasih. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih belum clear? Sudah clear semua? Sudah clear semua? Alhamdulillah, terima kasih.